Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Begi atas presentasinya, sangat menarik, dan kita berikan aplaus kepada Bung Begi. Pada webinar knowledge sharing kali ini kami membahas operasional GC untuk analisis komposisi hidrokarbon dalam sampel LPG berdasarkan ASTM D2163, juga menetapkan nilai relative density, vapor pressure, motor octane number berdasarkan ASTM D2598, standard practice for calculation of physical properties of liquid petroleum gases from compositional analysis. Dengan demikian, satu unit GC ini bisa menghasilkan minimal 4 data. Ya, pada bab 4 adalah analisis contoh LPG. Pengujian komposisi hidrokarbon dalam contoh atau dalam sampel SPL sampel maksudnya, sampel LPG. Sebagai contoh, latar belakangnya implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001. Nah, ini laborat maupun unit operasi yang sudah menerapkan ISO 9001 ini harus rutin menguji peralatan, memonitor plat. Yang di sini saya contohkan punya maksud dan tujuan untuk quality control aja, riset bukan untuk yang lain. Tapi yang jelas ada hubungannya dengan implementasi tadi, gitu kan. Tentunya quality control ini ada dasarnya lagi. Apa dasarnya adalah jadi produk atau intermediate produk setengah jadi ataupun produk jadi yang siap dipasarkan harus sesuai spesifikasi. Di Indonesia, spek dikeluarkan oleh Dirjen Migas. Dalam spek tersebut, untuk uji komposisi adalah ASTM D2163. Nah, tentu ya ada preparasi. Bagaimana ngambilnya? Menurut metode 2163 itu ada pilihan, bisa ASTM D1265 dan bisa yang lain. Setelah sampel didapat sesuai pengambilan sesuai ASTM tadi, maka dibawa ke laboratorium untuk disiapkan, untuk diinjeksikan. Nah, injeksinya mengikuti tadi di metode. Nah, ini akan lebih jelas kalau langsung ada alatnya. Proses analisis contoh menggunakan GC ya sesuai tahapan-tahapan yang ada di metode uji tadi. Nah, tentu ada tahap yang namanya evaluasi hasil sebelum dilaporkan. Ya, para pengawas ini wajib hukumnya mengevaluasi atau para foreman pemuka mengevaluasi hasil kinerja dari GC maupun dari tenaga yang menganalisis seperti apa. Apakah alatnya sudah valid? Apakah sudah sesuai prosedur SOP-nya gitu, TKPK-nya, tata kerja penggunaan alatnya. Kemudian dilaporkan. Nah, laporan ini berbentuk lembaran, bisa soft copy, bisa hard copy, yang disebut Certificate of Analysis, COA, Certificate of Analysis atau pengujian, sertifikat pengujian, atau juga Certificate of Quality. Ini spek yang dikeluarkan ya di Indonesia pada umumnya menggunakan spek Dirjen Migas. Tadi disebutkan oleh Bapak Dr. Buang bahwa saya punya pengalaman ikut serta menyiapkan rancangan standar mutu BBM dan gas. Ya, termasuk ini. Oke, next spek. Contoh speknya seperti apa? Nah, ini LPG campuran. Nah, yang mau saya sorot di sini adalah apa? Metode ujinya. Ya, metode ujinya. Untuk berat jenis relatif atau relative density, kemudian tekanan uap atau vapor pressure nomor 2. Nah, yang saya ceritakan di sini dulu hanya ASTM 1267. Kemudian ada auto analyzer untuk RPP yaitu D6897 dan diusulkan pakai kalkulasi 2598. 2598 ini baik tekanan uap, relative density itu dasarnya perhitungkan yang didasarkan pada data komposisi sampel. Ya, kalau LPG ya komposisinya C2-nya berapa, C3-nya berapa, C4-nya berapa. Kemudian dihitung. Langkah-langkahnya ada di metode tersebut. Ini untuk LPG campuran. Next spec untuk LPG propan. LPG propan, bedanya apa? Bedanya hanya di maksimum minimumnya, tapi metode ujinya sama. Metode pengujian ini mencakup penentuan ya secara kuantitatif masing-masing hidrokarbon dalam LPG. Ini, metode ini untuk uji C1 sampai C5 atau C5 dan yang lebih ringan.
metode pengujian ini, standar ini tidak dimaksudkan untuk mengatasi semua masalah keamanan. Nah, di sini ini penting bagi sahabat-sahabat para pengawas sampai manajer laboratorium, ya juga foreman atau pemuka, juga pelaksana, maupun yang masih mahasiswa. Nah, bila nanti kerja di laboratorium, penting di sini. Di metode tidak semua dijelaskan tentang keamanan. Jadi sistem keamanan itu dijelaskan. Yang terkait dengan penggunaannya. Pengguna standar ini bertanggung jawab untuk menetapkan praktek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang sesuai dan menentukan penerapan batasan peraturan sebelum digunakan. Jadi, aturan sistem manajemen mutu harus dilengkapi juga aturan sistem manajemen keamanan dan keselamatan, SMSS, Safety and Security. Ya, oke, next. Nah, sebagai contoh, ini tabung tadi dalam gambar dekat, tapi wajib ditaruh di luar ruangan. Dalam ruang yang tertutup dari panas, tapi tidak tertutup dari aliran udara. Jadi harus, ya pintunya seperti ini, kayak kandang apa? Kandang. Nah, dan harus diikat, ya, harus diikat. Dan ini harus dibuat tata kerja individu dan operating prosedur untuk menyimpan dan menyiapkan gas yang bertekanan ini. Ada helium, ya, dan nggak boleh dalam satu sekat dan harus ditangkeng, ya. Terus bagaimana memindahkan? Ini penting. Memindahkan ini tidak boleh dengan tangan kosong, harus dengan, ya, ini contoh bagaimana memindahkan. Ya, sedikit aja, silakan diputar. Didekatkan, itu dashboardnya, didekatkan, terus naik aja. Ya, nah itu sangat ringan ketika didorong. Ujung atas didorong, nah bawah itu akan buka. Masukkan. Ya, ini untuk adik-adik mahasiswa kalau nanti bekerja di laboratorium atau bekerja yang ada peralatan yang membutuhkan gas bertekanan tinggi, ini caranya seperti ini, harus disediakan troli. Dan ini seperti ini, ya. Kemudian diikat, ya, atau di perut daripada tabung itu. Ya. Nah, ini dengan ringan, ya kan, pakai ujung jari aja bisa, gitu kan. Tapi harus diikat dulu sebaiknya, baru ditarik aja gitu. Kalau putus keran atas itu bisa terbang itu karena tekanannya sangat tinggi. Jadi sekitar 3.220 psi. Ya, dengan mudah kan. Jadi ada masuklah ke ruangan tadi yang di foto tadi di atas untuk siap digunakan. Dan sebaiknya ada minimal ada 2. Hidrogen ada 2, nitrogen ada 2, helium ada 2. Ya, jadi intinya sampel LPG dianalisis melalui katup. Ya, tadi udah jelaskan panjang lebar, ya, mirip lah, ya. Kromatogram sampel diinterpretasikan dengan membandingkan, itu tadi ada gambar puncak atau peaks, itu dibandingkan, misalkan pada menit ke-10, maka ketika sampel ini menit ke-10 ada peaks, nah itulah namanya sama dengan menit ke-10 tadi, misalkan eksoputan. Intinya itu. Kemudian area dari sampel yang keluar atau komponen yang keluar peaknya diperhitungkan. Di metode dijelaskan detail, tapi pada kesempatan ini karena waktu dibatasi, kita ya 5 menit lagi, Bung. Next page, ya. Kemudian pengambilan contoh. Ini contoh sedikit sebelum pelaporan adalah dilengkapi dengan outtakes. Itu di atas ada valve C, outlet. Kemudian dibalik jadi seperti ini, ya. Valve D, kemudian karena ada outtake dikeluarkan sebesar ini udah ditentukan 20% volume, ya. Jadi liquid yang ada hanya 80%. Supaya sampel yang diambil hanya 80% liquid. Oke, next slide ke pelaporan. Report. Dalam metode ini dilaporkan vol, yaitu laporkan S liquid volume persen dalam persen liquid. Jadi kalau yang datang standarnya persen mol, ya hasilnya berarti persen mol, belum persen liquid volume. Berarti perlu apa? Perlu konversi. Konversinya bagaimana caranya? Ada petunjuk cara konversi, ada di ASTM 2421.
Ya, di sana dijelaskan ada tabelnya expect. Jadi dari hasil itu, dan di sini dijelaskan di metode ini, yaitu prosedur interkonversi analisis C5 dan campuran hidrokarbon ringan ke volume gas mol atau volume cair atau dari basis berat. Jadi intinya itu. Jadi kalau hasilnya persen berat bagaimana? Mudah, ada konversi. Dan sistem di komputer sekarang biasanya sudah dilengkapi, tapi kalau belum bisa pakai Excel ya, di program supaya mudah, tidak setiap kali pakai kalkulator gitu kan. Nah, tahun 2009 sudah menggunakan, dan ini tabelnya yang menjadi acuan di metode tersebut, STM 2421. Jadi harus mengacu pada metode, dan ini contoh dari perhitungan. Misalkan basic yang keluar adalah persen berat, mass persen. Kemudian kita ingin mendapatkan persen liquid volume. Ya, ini contoh perhitungannya. Nah, tinggal dikalikan, terus dihubungkan lagi dengan kolom faktor di tadi tabel yang di halaman sebelumnya. Kemudian dihitung, kemudian dinormalisasi. Dan hasil akhir adalah yang sudah ternormalisasi ke 100%. Menjadi liquid volume. Pada suhu 15. Itu kira-kira. Ya. Kemudian STM 2598. Ya. Dari persen liquid volume untuk perhitungan menentukan motor octane number, menentukan vapor pressure, menentukan relative density. Nah, ini ada di 2598. Ya. Ini juga sesuai dengan standar internasional, yaitu ASTM-D 1835 tadi. Oke, next. Ya, ini tabel yang ada di 2598. Jadi sudah ada nilai, ya. Jadi komponen murni ini nilainya pada suhu 15,6 itu sekian. Next fact, karena waktunya udah tinggal beberapa menit lagi. Ini contoh pelaporan Certificate of Analysis, sertifikat hasil pengujian. Nah, karena ini contoh di sini adalah P-gas, bahan bakar gas yang untuk kendaraan bermotor, dia minta motor octane number. Nah, speknya menggunakan 2598 tahun 2007. Kalau sekarang ada yang baru lagi ya gunakan yang terbaru ya. Nah, ini ada batasan minimal 88 motor octane number-nya dan hasilnya 94. Kemudian tekanan uap. Nah, tekanan uap ini hasilnya 1767, berarti di bawah spek. Ini off spek. Nah, biasanya laborat ini mengevaluasi kenapa ini. Terus sebaiknya dicampur dengan apa lagi? Nah, kalau seperti ini saya menyarankan dicampur dengan propan lagi yang murni, sehingga untuk memenuhi spek tekanan uap. Justru kalau untuk BBG tekanan uap itu dibatasi minimum dan maksimum. Kalau untuk kompor itu dibatasi maksimum saja, minimumnya tidak. Tapi ada batasan komposisi. Nah, di sini tidak ada batasan komposisi, tapi ada batasan MON dan batasan tekanan uap. Oke, next slide. Waktu tinggal 1 menit lagi. Ya, sampailah pada kesimpulan. Ini kesimpulan saya pribadi, ya. Jadi GC sangat diperlukan untuk kontrol mutu maupun riset di industri migas. Hasil analisis komposisi hidrokarbon dalam contoh LPG menggunakan GC efektif ya, sangat efektif untuk perhitungan lemon, relative density dan vapor pressure. Efektif karena kalau menggunakan alat manual itu butuh tenaga lebih banyak, butuh alat lebih banyak. Nah, dengan ini udah input aja data langsung keluar angkanya. Jadi efektif ya. GC berperan amat penting di industri migas, baik Departemen Quality Control, Quality Assurance, Research Operational, dan Research Departemen. Sebaiknya setiap laboratorium di industri migas melengkapi GC untuk instrumental analytics. Di samping kalau dilengkapi dengan yang online bagus juga. Dan sebaiknya laboratoriumnya juga terakreditasi ISO 17025 dan perusahaannya ISO 9001. Yang kedua, saya menyarankan GC harus saya menyarankan harus dioperasikan dan dirawat sesuai standar operating prosedur. Ya. Kemudian berbagi pengetahuan bagi yang senior sudah lebih lama mengetahui operasional GC, troubleshooting dan safety sebaiknya selalu dilaksanakan ya. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan keamanan harus masuk dalam KPI personel di industri migas. Key Performance Index. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, ikut sertanya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang hadir maupun nanti kalau dimuat di channel YouTube. Mudah-mudahan banyak yang bisa mengikutinya. Kalau hari ini mungkin terutama mahasiswa pada
sedang ada kegiatan kuliah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Begi atas presentasinya, sangat menarik, dan kita berikan aplaus kepada Bung Begi